kalau kita lihat keinginan ya pendiri bangsa Indonesia gitu ya, ya kan? Dulu kan orang-orang di Nusantara ini ya umumnya terikat dengan aturan siapa, Bu? Karena kan Indonesia pernah dijajah kan, Nusantara ya pernah dijajah, berarti pakai aturan Belanda gitu. Pakai aturan Jepang gitu kan, karena yang namanya penjajah pasti punya aturan gitu ya. Belanda yang menjajahnya bahkan kalau kita lihat di buku sejarah berapa tahun itu, lama bener ya. Ya walaupun terjadi perdebatan benarkah 350 tahun gitu atau tidak, tapi yang jelas mereka pernah di sini gitu. Pernah apa? Pernah buat aturan kan? Pernah buat aturan. Artinya semua orang di sini yang di bawah jajahan Belanda itu, di bawah jajahan Jepang itu harus tunduk dan taat sama aturan mereka. Kalau tidak tunduk, namanya apa, Bu? Namanya adalah pemberontak gitu. Walaupun menurut rakyat itu adalah pahlawan gitu kan. Nah, Masya Allah, kita lihat ketika persiapan kemerdekaan itu kan, persiapan kemerdekaan pada apa namanya tahun 1945 itu kan, sebelum 17 Agustus ya, proklamasi kemerdekaan itu kan ada proses persiapan. Makanya kita kenal nanti ada Badan Persiapan Kemerdekaan, BPU PKI gitu. Nah, itu kan orang-orang yang luar biasa, tokoh-tokoh ya, ada ulama di situ, ada juga tokoh ya mungkin kalau bahasa kita sekarang tokoh nasionalis gitu kan. Ya, mereka Masya Allah gitu. Mereka Masya Allah ingin merubah apa, Bu? Merubah arah ikatan khususnya orang Islam di Indonesia. Benar gak? Dulunya terikat dengan aturan sistem cara hidup Belanda gitu. Yang kita tahu yang namanya Belanda itu apa? Muslim atau kafir? Kafir gitu. Makanya sampai ada yang menyebutkan dulu orang Nasrani itu nggak ada di Nusantara, nggak ada katanya. Ya, tapi setelah dijajah Belanda ya dan sekutunya tentunya, akhirnya apa? Ada orang Nasrani di Nusantara, bener gak? Coba nanti dicek itu biar ketahuan siapa yang bawa Nasrani gitu kan ya. Tapi yang menariknya apa yang diinginkan oleh pendiri bangsa gitu, yang menginginkan umat Islam khususnya yang mayoritas ketika itu. Jadi pada tahun 1945 itu mayoritasnya apa, Bu? Muslim, kita semua ya, apa yang diinginkan oleh mereka. Nah, kita bisa lihat dari kesepakatan yang dihasilkan tentunya kan, dan kita sudah sering mendengar dari para ulama bahwa kesepakatan yang dibuat oleh mereka itu ya, khususnya kesepakatan yang dilahirkan pada tanggal 22 Juni 1945 itu kan, yang kemudian dinamakan dengan Pancasila itu kan ya, kan ada pasal pertamanya atau sila pertamanya, apa itu isinya? Ketuhanan bukan ini berarti harus apa namanya, harus baca lagi ya ya, jadi kalau Pancasila sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, itu Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 ya? Setelah satu hari merdeka gitu dirubah gitu kan. Tapi Pancasila yang disepakati oleh para ulama yang tadi kita sebutkan, Badan Persiapan Kemerdekaan itu BPU PKI, yang tokohnya ada 9 itu kan, itu Pancasila sila pertamanya apa? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Masya Allah. Banyak yang nggak tahu, Bu ya. Banyak yang nggak tahu gitu. Harusnya tahu gitu, karena itu perjuangan pendiri bangsa gitu.
Itulah, dan dari situlah kita tahu apa yang diinginkan oleh mereka. Mereka ingin merubah arah ikatan, gitu kan? Arah ikatan. Tadinya kita terikat dengan ya sistem Belanda tadi, dan kemudian para ulama ingin membuat umat Islam itu terikat dengan apa? Dengan syariat Allah, gitu. Masya Allah. Itulah yang saya sebutkan dengan apa? Wa tawjihuha fit tijah sahih wassalim, dan kemudian diarahkan kepada ikatan yang lurus dan benar. Karena tidak ada ikatan di dunia ini, Bu. Ada aturan di dunia ini yang paling lurus dan yang paling benar kecuali apa? Kecuali apa, Bu? Kecuali syariat Allah. Gak ada yang lain, gak ada yang benar, dan gak ada yang lurus. Dan itu harus menjadi keyakinan kita. Kalaupun orang mengatakan nanti ente merasa benar sendiri aja, gitu. Oh ya, masa bodoh gitu. Ya, karena memang kita harus apa? Meyakini. Seperti misalnya ketika Allah katakan innad dina indallah Islam. Agama yang hanya diridhoi oleh Allah adalah Islam. Dan ketika Allah katakan misalnya dalam surat apa itu? Surat Ali Imran ya, kalau nggak salah ayat 85 ya. Ketika Allah katakan barang siapa yang memilih atau mencari jalan lain ya selain agama Islam gitu, dia pilih yang lain gitu, fala yuqbala minhu, kata Allah, maka Allah katakan apa? Tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti mereka yang memilih jalan selain Islam itu, mereka nanti di hari akhirat disebut dengan orang yang rugi. Berarti apa? Memang kita harus mengakui kan? Harus mengakui bahwa yang namanya jalan satu-satunya yang paling benar dan yang paling lurus adalah apa? Syariat Allah, syariat Islam. Ya, tidak boleh kemudian menjadi ragu gara-gara apa? Ada orang yang lain mengatakan, ente nggak usah dan nggak boleh merasa paling apa, Bu? Sekarang kan begitu kan? Sehingga muncullah misalnya apa? Semua agama sama gitu. Itu hati-hati, Bu. Dan itu ketika kita sampai menganggap semua agama sama, itu sudah rusak akidah gitu. Dan itu nanti nggak berfungsi lagi, ibadahnya nggak berfungsi lagi. Bahkan kalau Imam Nawawi sampai menyebutkan begini, man lam yukaffir man dana bi ghairil Islam, kata beliau, barang siapa yang tidak mengkafirkan gitu, ya, orang yang beragama selain Islam, au syakka fit takfirhim, artinya apa? Atau dia ragu akan pengkafiran mereka, akan kesalahan mereka, au sahaha madhhabahum, atau ada orang yang membenarkan jalan mereka, maka kata Imam Nawawi fahuwa kafir, maka dia itu kafir walaupun zahirnya apa? Zahirnya Islam. Makanya hati-hati ya. Orang mengatakan kamu jangan merasa paling benar, ya silahkan aja, tapi aku tetap merasa yang paling benar itu adalah, yang paling lurus itu adalah Islam. Itu nggak boleh, nggak ada tawar menawar di situ. Dan kemudian ente pilih agama lain, ya terserah, lakum dinukum waliyadin, tapi kalian tidak boleh merusak keyakinanku gitu. Apa yang diinginkan oleh pendiri bangsa luar biasa, menginginkan agar apa? Ikatan umat Islam di Indonesia khususnya menjadi hanya terikat dengan ketentuan Allah saja ya, sehingga mereka diatur oleh ketentuan Allah. Arahnya satu, arah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan kemudian apa? Manhajnya satu, Al-Quranul Karim. Tapi kemudian apa? Pada tanggal 18 Agustus 1945 diganti dengan kalimat yang umum saja kan, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah umum, berarti nggak ada kalimat terikat lagi kan. Padahal kalau kalimat yang ada atau yang disepakati pada tanggal 22 Juni itu kan ada kalimat ikatan kan, berkewajiban gitu. Jadi ketuhanan ya dengan apa tadi? Dengan kewajiban menjalankan
syariat gitu. Itu kan terikat kan? Terikat. Subhanallah. Karena pendiri bangsa tahu manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya ikatan. Kalau tidak terikat dengan aturan yang salah, ya berarti mungkin terikat dengan aturan yang salah lainnya gitu. Ya, makanya bagi kita orang-orang yang benar-benar khusyuk, ya, benar-benar yang yakin akan ketemu Allah Ta'ala, kita tentunya hanya mau diatur dan mau diikat dengan apa, Pak? Apa, Bu? Dengan ketentuan Allah saja. Dan itulah orang yang merdeka.